Selamat sore saudara, Kaltara Bicara kembali hadir menyapa Anda. Pandemi COVID-19 masih terjadi di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun angkanya sudah terbilang semakin terkendali, namun di akhir tahun, tepatnya di bulan Desember 2021, kembali diinformasikan bahwa di Indonesia telah terdeteksi dan terkonfirmasi ada 3 orang yang kemudian terkonfirmasi COVID-19 dengan varian baru B11529 atau dikenal dengan Omicron. Bagaimana kemudian Provinsi Kalimantan Utara mengantisipasi mengenai hal ini? Dan seperti apa kondisi termasuk cakupan vaksinasinya, kemudian pencegahan, kedisiplinan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan? Untuk menjawabnya, dalam Kaltara Bicara hari ini, kami menghadirkan narasumber juru bicara COVID-19 Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Agus Swandi. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat ya. Kalau kita sudah begini, salam sehat dan Kaltara di hati. Ya. Berbicara mengenai Kaltara di hati, bagaimana kemudian melindungi Kaltara dari sebaran COVID-19, terlebih ketika saat ini semua dihebohkan dengan hadirnya varian baru Omicron. Saya ingin menanyakan di awal, kondisi Kaltara seperti apa dalam kurun waktu terakhir? Baik, terima kasih. Memang dalam beberapa hari terakhir ini untuk tren penambahan kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan Utara itu ada penambahan kasus ya. Kami memantau dalam 1 minggu ini ada beberapa kabupaten kota yang mendapatkan kasus-kasus baru. Ya, kita berharap ini bukan kasus Omicron ya. Tetapi kami tetap akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti hasilnya akan kita evaluasi lagi dan kita akan publikasikan. Tapi di Kaltara sudah bisa mendeteksi hadirnya varian Omicron dari hasil pemeriksaan laboratorium? Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan Omicron ini memang prosesnya cukup panjang. Kami harus mengirim sampel-sampel yang memenuhi syarat itu ke Litbangkes. Jadi kalau Kaltara regionalnya memang kita masuk ke Litbangkes, nanti di sana dilakukan pengujian WGS namanya Mas. Yeah. WGS itu Whole Genome Sequencing. Itu memang pemeriksaan khusus yang bisa mendeteksi varian-varian baru termasuk Omicron. Nah ini karena panjangnya proses ya, kita mengirimkan sampel hingga diperiksa dan nanti dikirimkan ke kita, jadi mungkin membutuhkan waktu beberapa hari. Yeah. Jadi kita belum punya untuk pemeriksaan WGS ini di Kaltara. Iya, secara nasional kalau kita melihat bahwa Presiden juga telah menghimbau bahwa masyarakat walaupun sudah diumumkan begitu secara resmi Omicron sudah ada di Indonesia, namun Presiden selalu mengatakan bahwa jangan panik, namun tetap waspada begitu. Kita melihat bahwa 1 tahun terakhir ketika di masa pandemi tingkat paparannya tinggi, masyarakat sangat ketat dengan protokol kesehatan. Tapi dalam beberapa bulan terakhir ketika melandai, protokol kesehatan seperti satu hal yang kayaknya sudah bosan begitu. Gimana kondisi di Kaltara, Pak Agus? Ya, betul. Sebenarnya kita memaklumi tentang hal ini. Mungkin masyarakat sudah jenuh saking lamanya kita harus berhadapan dengan COVID-19 dan kita harus selalu menerapkan prokes, selalu harus memakai masker, selalu harus mencuci tangan, selalu harus dipantau suhu dan lain-lain dan dibatasi mau kemana-mana. Ya, tapi itulah memang upaya-upaya yang mesti tetap kita lakukan untuk masa sekarang ini. Di Kaltara juga kami selaku Satgas itu tetap mewajibkan, menghimbau, menertibkan, mengawasi untuk penerapan prokes ini. Karena kita menjadi khawatir juga gitu ya. Kalau ada varian-varian baru yang masuk, memang penangkal satu-satunya itu hanya dengan penerapan prokes, jadi tidak ada yang lain. Artinya semua masyarakat masih wajib menerapkan prokes ini selama kondisi kita belum terkendali. Dan ketika berbicara mengenai tadi upaya pencegahan kan selain juga protokol kesehatan, himbauan dorongan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi terus digenjot begitu. Bagaimana dengan cakupan vaksinasi Kaltara? Ya, betul sekali. Vaksinasi ini merupakan satu hal yang harus kita capai pada angka minimal 70% ya, untuk mendapatkan herd immunity. Teorinya seperti itu. Tetapi yang dimaksud herd immunity ini sebenarnya juga adalah pemerataan. Artinya capaian 70% ini
kita harapkan itu merata di semua kabupaten kota. Saat ini capaian di Kaltara telah mencapai 73,8% ya untuk capaian hari ini. Rata-rata Kaltara. Rata-rata Kaltara. Cakupan tertinggi itu ada di Kota Tarakan, itu telah mencapai sekitar 80%, kemudian Bulungan sekitar 78%, kemudian Tanah Tidung sudah 73%, Malinau 71%, yang belum mencapai 70% itu Nunukan, masih mencapai 63%. Jadi ya kami tetap mengupayakan semuanya minimal pada akhir tahun inilah itu bisa mencapai 70%. Tetapi sekali lagi tadi harus ada pemerataan. Pemerataan juga pengertiannya itu di tingkat kabupaten itu ketika mencapai angka di atas 70%, hendaknya setiap daerah yang ada dalam lingkup kabupaten itu juga semuanya mencapai cakupan yang sama. Jadi tidak ada titik-titik nanti yang berpotensi menjadi untuk penularan COVID ini, karena tingkat vaksinasinya mungkin yang masih rendah. Kalau Nunukan berdasarkan hasil evaluasi penyebabnya apa masih belum tercapai dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya? Untuk Nunukan ini sebenarnya memang kita telah mengupayakan juga sebelumnya, tetapi memang wilayah Nunukan secara geografis itu cukup sulit. Kemudian Nunukan termasuk daerah perbatasan, tapi melalui koordinasi dengan TNI, Polri, Binda, dan pihak-pihak lain, ini kami sedang mengupayakan kembali bagaimana meningkatkan capaian Nunukan ini sehingga paling tidak ya sama dengan kabupaten lain di akhir tahun ini sudah bisa mencapai 70%. Ada analisa juga dari Kabupaten Nunukan sendiri ini mengenai jumlah sasaran yang ditetapkan oleh pusat itu terlalu tinggi gitu ya. Memang sasaran yang ditetapkan oleh Pusdatin itu adalah sasaran secara proyeksi dengan berdasarkan data dasar dari sensus penduduk, kemudian data dari BPS gitu ya. Ya ada kemungkinan mobilitas di Nunukan ini kan cukup tinggi ya. Di sana juga banyak perusahaan, kemudian mobilitas ke luar daerah juga cukup tinggi sehingga penduduknya tidak stabil. Jadi ketika perhitungan sasaran mungkin lebih besar. Nah, ini yang mungkin juga menyebabkan nggak tercapai ya? Iya, agak sulit tercapai. Ini sudah kami tayangkan surat ke pusat melalui surat dari Bupati. Ya, kami menyampaikan tentang hal ini. Semoga sasarannya nanti bisa disesuaikan. Masih berbicara mengenai cakupan vaksinasi Pak Agus Wandi. Ya. Jadi kalau cakupan vaksinasi sekarang kalau saya memantau begitu sekarang tidak hanya difokuskan kepada orang dewasa dan lansia ya, tapi anak-anak juga sudah mulai disasar usia 6 sampai dengan 11 tahun ya Pak Agus ya. Itu gimana kondisinya sekarang di Kaltara Pak Agus? Iya benar, untuk kekebalan yang harus diberikan itu memang bukan hanya pada lansia atau dewasa. Melihat ternyata kasus COVID-19 ini juga banyak melanda anak-anak ya, anak-anak usia di bawah 12 tahun. Jadi melalui rekomendasi oleh Ikatan Dokter Indonesia, kemudian ITAGI dan beberapa WHO, sehingga untuk usia 6 sampai 11 tahun itu ditetapkan bisa mendapatkan vaksinasi. Nah, kick off-nya udah dilaksanakan beberapa hari yang lalu di Indonesia, tetapi dengan persyaratan untuk memulai kegiatan vaksinasi ini, cakupan vaksinasi dosis pertama itu minimal 70%, kemudian cakupan vaksinasi lansia itu minimal 60%. Itu dosis pertamanya? Dosis pertama. Nah, untuk Kaltara baru ada 2 kabupaten yang mencapai vaksinasi lansianya di atas 60%, yaitu Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan. Nah, sehingga mulai tanggal 15 Desember kemarin kami telah memulai pelaksanaan vaksinasi anak sekolah ini. Ya kita bilang anak sekolah karena memang sasarannya paling banyak anak sekolah nih ya. 11 tahun nih ya. 6 sampai 11 tahun. Itu di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan. Jadi sekarang udah mulai berjalan nih 2 kabupaten ini. Menyasar sekolah-sekolah, menyasar tempat umum, kemudian pos-pos yang ditetapkan. Seperti itu. Tapi kalau di beberapa daerah lain kan juga banyak yang kemudian mempertanyakan ya, teman-teman kami juga di media juga sering menggali, menganalisa terkait dengan
stok vaksin yang dimiliki begitu. Ketika 6 sampai dengan 11 tahun kemudian harus dikejar juga targetnya, di kalangan lansia juga belum terpenuhi semuanya. Stok kondisi vaksin sendiri gimana Pak Agus gambarannya Pak? Ya, untuk Kaltara kondisi vaksin sampai sekarang kami pantau cukup aman. Jadi stok yang dihitung berdasarkan kebutuhan sasaran yang akan diberikan itu mencukupi untuk beberapa bulan ke depan, setidaknya 3 bulanan ke depan stoknya aman, baik yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten hingga sampai ke puskesmas. Jadi kami ada pencatatan di Smile namanya, aplikasi Smile, di situ dipantau berapa stok vaksin yang di semua tingkatan layanan. Ya, kami hitung ternyata masih cukup untuk juga termasuk untuk melayani vaksinasi 6 sampai 11 tahun. Pak Agus, kalau melihat kondisi geografis dari Kaltara ini kan luas ya? Ya. Luas, kemudian jarak antara kabupaten kota juga jauh begitu, akses infrastrukturnya juga nggak mudah. Betul. Ada kendala nggak Pak Agus? Kan kalau sebelumnya vaksin itu kan harus mendapatkan penanganan khusus ya? Betul. Sampai ke kabupaten kota, di kabupatennya pun juga menyebar ke masyarakat juga jaraknya luar biasa jauh begitu Pak? Ya pastinya memang kendala itu cukup banyak, ya. Tetapi ya kita bisa atasi itu, terutama dalam masalah distribusi, bagaimana vaksin ini bisa sampai ke sasaran itu dengan mutu yang tetap terjaga. Jadi memang mulai dari pengiriman ke pusat sampai ke Kaltara itu sudah diatur sedemikian rupa, pengaturan suhunya, packingnya dan lain-lain. Kemudian kita terima di Kaltara itu juga dipantau, langsung ditempatkan pada penyimpanan yang sesuai standar, sesuai dengan suhu yang ditetapkan. Kemudian untuk mendistribusikan ke kabupaten kota, itu juga kita melakukan packing yang juga sesuai standar. Ada alat pemantau suhu, ya, nanti hingga sampai ke tempat penerima vaksin, misalnya di Nunukan, di Malinau atau Tarakan, itu suhunya tetap terjaga. Nanti dari kabupaten untuk menyebarkan lagi ke tingkat puskesmas itu juga menggunakan alat atau box, S-box dan lain-lain ya, yang memang ya telah dirancang khusus bagaimana menjaga vaksin itu hingga sampai ke tempat penyimpanan di layanan itu juga tetap terjaga. Nah, di sana sudah punya namanya cold chain gitu ya, yang memang telah terstandar. Memang dari sebelum COVID juga puskesmas itu sudah punya semua tempat penyimpanan vaksin yang terstandar dan selalu terpantau suhunya. Gitu. Iya, baik. Pak Agus, nanti kita kembali perbincangan kita Pak Agus. Ya. Nanti tadi kita sudah berbicara mengenai vaksinasi yang memang harus didorong untuk mengantisipasi dari masuknya varian Omikron ya. Nanti kita akan berbicara untuk mengedukasi sekaligus juga Pak Agus kesempatan ini kepada masyarakat, apa yang harus diketahui oleh masyarakat dengan varian Omikron. Karena di luar sana kan informasinya banyak lagi nih Pak. Ketika ada hal yang baru, masyarakat banyak banget dapat informasi. Antara waspada dan takut ini saling bersaing begitu. Dan kemudian kita menghadapi Natal dan Tahun Baru yang mobilitasnya akan semakin banyak. Nanti kita bahas mengenai hal tersebut, dan pemirsa, kita masih membahas mengenai tema kita, Kaltara Antisipasi COVID-19 Varian Omikron. Kaltara bicara kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes. Wahai engkau, di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu.
Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah ketika sehat tenagamu. Tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Aku, kamu, kita semua pakai masker. Dadah! Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Kita masih membahas mengenai tema kita, Kaltara Antisipasi COVID-19 Varian Omicron. Masih bersama dengan narasumber kita, juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Agus Suwandi. Pak Agus, tadi sempat terpotong perbincangan kita. Kalau kemudian kita bicara mengenai varian baru B11529 atau Omicron, apa yang harus diketahui oleh masyarakat tentang varian baru ini? Baik, iya. Jadi sebenarnya varian baru ini bukan hanya Omicron ya, tapi memang sekarang sangat terkenal sekali Omicron ini. Mungkin karena namanya yang keren gitu ya. Keren. Sebenarnya. Ya, sebelumnya itu ada belasan varian baru yang sudah muncul ya sesuai abjad Yunani, ada Alpha, Beta, Delta ya dan lain-lain ya. Delta pun itu ada beberapa macam, ada Delta Plus dan lain-lain. Sesuai juga kapan ditemukannya, di negara mana ya. Nah, untuk Omicron ini ya kebetulan memang munculnya di saat COVID sudah mulai mereda, ya, sehingga muncul lagi ketakutan, kekhawatiran masyarakat gitu ya tentang Omicron ini, sehingga sebegitu terkenalnya dan mungkin cukup menakutkan ya Omicron ini. Ya, sekali lagi saya bilang sebenarnya muncul varian baru ini sesuatu hal yang wajar ya, karena setiap virus, bakteri, atau mikroorganisme yang lainnya memang sering merubah bentuk ya menjadi varian-varian yang baru ya, menyesuaikan kondisi tempat dia hidup, ya, tempat dia menempel ya, seperti itu. Untuk Omicron sendiri ini memang jenis varian baru yang ditemukan ya pertama di daerah Afrika sana ya. Berdasarkan penelitian memang tingkat penularannya ini yang lebih besar ya, minimal sekitar 5 kali lipat ya dari Delta. Nah, Delta aja itu sudah beberapa kali lipat kemarin dari varian yang sebelumnya. Yang awal ya. Nah, kemudian Omicron ini mungkin sekitar 5 kali lipat dari Delta. Nah, bayangin mungkin Delta ini kemarin sudah sedemikian hebohnya ya, banyak menimbulkan angka kesakitan, angka kematian. Tetapi kalau juga berdasarkan pendapat para ahli, untuk tingkat kesakitan atau mungkin dampak kematian yang ditimbulkan oleh Omicron ini tidak lebih besar dari sebelumnya gitu kan. Nah, ini yang ya sedikit agak melegakan kita, tapi tetap kita harus waspada karena reaksi antar orang nih pastinya beda-beda. Nah, contoh antara orang yang udah divaksin atau belum, nah ini juga suatu hal yang membedakan nanti bagaimana seorang itu nanti ketika ya mungkin terpapar oleh Omicron, ya itu pasti akan beda. Karena itu yang perlu kita lakukan ya seperti saya sampaikan tadi, memang bagaimana upaya kita menghindari ya sebisa-bisanya, sebaik-baiknya agar kita jangan sampai
virus ini masuk dan menyebar gitu di daerah kita. Karena kalau udah tadi tingkat penyebarannya lebih besar, itu akan sulit dikendalikan. Iya, Pak Agus, tapi kalau bicara mengenai upaya untuk mencegah nih Pak, kan Ya. sebelumnya kita mengetahui bahwa pusat itu akan memberlakukan PPKM level 3 ketika Ya. masuki Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Tapi tiba-tiba itu dibatalkan. Ketika dibatalkan, muncul terdeteksi varian Omicron pada 3 orang begitu di Jakarta. Lantas di Kaltara seperti apa langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi? Ini kan pintu masuknya banyak nih Kaltara ini Pak. Betul. Iya. Iya, kalau pemerintah membatalkan peraturan PPKM level 3, ya mungkin alasannya juga cukup banyak ya. Iya. Salah satunya sih saya pikir begini, sekarang ini kan level tiap daerah itu beda-beda gitu kan. Nah, ketika ditetapkan level 3 itu pendapat masyarakat itu udah salah kaprah, seolah-olah memang levelnya semua daerah itu ditetapkan kembali menjadi level 3. Padahal yang dimaksud pemerintah memang penerapan peraturannya seperti penerapan PPKM level 3. Tetapi tetap dibarengi dengan aturan-aturan yang ya sebenarnya kurang lebih sama sih dengan PPKM level 3 ya, seperti yang ada di Inmendagri nomor 66 yang terbaru itu ya, tentang ya pengaturan aktivitas masyarakat ya dan lain-lain. Itu isinya juga hampir kurang lebih dengan PPKM level 3. Kemudian peraturan Satgas di edaran terbaru yang nomor 24 yang dilanjutkan dengan adendumnya, itu adanya pembatasan-pembatasan perjalanan baik dalam negeri, luar negeri. Itu juga sebenarnya kurang lebih ya dengan aturan PPKM level 3. Jadi pemerintah sebenarnya udah membuat aturan-aturan ini, tinggal penerapannya seperti apa gitu. Nah, contoh di situ pengawasan untuk mereka yang melakukan perjalanan dari luar negeri harus melakukan karantina. Karantina pun diperpanjang nih. Yang biasa 5 hari waktu itu kemudian menjadi 1 minggu dan sekarang menjadi 10 hari. Itu kan lainnya disamakan untuk semua luar negeri itu sama semua untuk ya? pendatang luar negeri sama. Termasuk kita di Kaltara ini untuk PMI juga, PMI yang deportasi misalnya di Nunukan, kita mengikuti aturan itu. Kemudian ada pemeriksaan PCR di awal dan di akhir ketika akan kepulangan, itu juga kita ikuti seperti itu. Jadi mungkin nanti mulai tanggal 24 ya paling lambat itu nanti semua ada penjagaan-penjagaan di pintu masuk antar provinsi. Kalau antar negara memang sudah ada ya di sana. Tapi antar daerah, contoh di sini mungkin perbatasan Kaltim dengan Kaltara, Dari arah Berau ya? Ya, kita tetap nanti akan melakukan penjagaan di sana, koordinasi dengan Polri, TNI. Ya, ada pemeriksaan untuk vaksin, sertifikat vaksin, kemudian antigen mungkin nanti pemeriksaan secara acak juga, acak atau mungkin nanti kalau ketemu misalnya ini akan di screening langsung di sana. Tapi ada sistem atau mekanisme yang disiapkan nggak ketika mungkin nanti ditemukan ada yang antigennya hasilnya reaktif begitu, sudah ada mekanisme yang sudah dipersiapkan? Sebenarnya ini sudah pernah kita jalankan secara rutin mulai beberapa bulan yang lalu ya. Tetapi memang dalam beberapa waktu terakhir ini seiring dengan kasus sudah terkendali, kita mengurangi frekuensinya untuk penjagaan di sana. Nah, untuk yang menghadapi Nataru ini kita kembali akan aktifkan nanti. Seperti dulu kalau misalnya ditemukan kasus reaktif atau positif secara antigen, kita akan langsung melakukan rujukan ke, dalam hal di sini berarti wilayahnya Dinkes Kabupaten Bulungan. Nanti akan dilihat kategorinya apakah bergejala atau tidak gitu. Nah, kalau bergejala berarti akan dilakukan karantina, isolasi ya, baik isolasi di rumah sakit misalnya kalau gejala berat atau isolasi terpadu ya yang di Litbangnya Bulungan. Kalau tidak bergejala kita akan pulangkan ke keluarganya tetapi dengan penerapan isolasi mandiri yang terawasi. Ya, seperti itu. Tetap nanti petugas akan selalu berkoordinasi. Biasanya kita sediakan untuk pengantaran juga tuh, ada ambulans yang di-staykan di sana. Pak Agus kan berkaca kepada yang sebelumnya, memang semua daerah ya, semua kabupaten kota itu sudah punya pengalaman lah untuk menangani itu, bahkan dalam
dalam kondisi kasus tertinggi, di mana kemudian rumah sakit untuk pelayanan kesehatan, baik itu rumah karantina dan semuanya itu sudah punya antisipasi. Tapi sekarang beberapa bulan terakhir ini kan longgar begitu Pak, karena kasusnya juga semakin terkendali begitu. Ya. Ini sudah ada langkah untuk proses mengaktifkan sebagai antisipasi sebenarnya. Iya. Itu bagus. Ya, ya kita telah memberikan himbauan kepada semua kabupaten kota untuk meningkatkan kewaspadaan kembali, siap siaga, penerapan 3T-nya itu kembali diaktifkan, 3T dan 5M. Kalau 3T itu kan dari pihak kami ya, terutama dari sektor kesehatan, meningkatkan testing, ya, meningkatkan tracing dan treatmentnya, persiapan semua itu harus dipersiapkan. Kalau untuk testing misalnya itu laboratoriumnya harus kembali mempersiapkan untuk bahan-bahan apa yang diperlukan nanti ketika kasus meningkat, tentunya testingnya meningkat ya. Jangan sampai kemudian kelabakan di situ Pak. Untuk tracing itu mengaktifkan kembali petugas-petugas tracing, Iya. koordinasi dengan TNI, treatment ya tadi rumah sakit harus siap kembali dengan Penanganan, persiapan ya. tempat tidur, penanganan oksigen dan lain-lain harus disiapkan mulai dari sekarang. Iya. Pak Agus Wandi, waktu kita sangat terbatas Pak. Baik. Terakhir ini himbauan kepada masyarakat Pak. Himbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kalau kita masih berbicara mengenai tema kita, Kaltara Antisipasi COVID-19 Varian Omikron. Silakan Pak Agus. Baik, ya kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Utara, ya kami dari Satgas Penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Utara kembali memberikan himbauan kepada masyarakat ya dalam rangka upaya untuk pencegahan penularan COVID-19 ya, baik terutama untuk varian baru yang Omikron yang kemungkinan sudah menyebar di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan itu bisa juga masuk ke wilayah kita. Ya, mari kita bersama-sama kembali menerapkan dan menegakkan untuk penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi gitu. Memakai masker, kemudian selalu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan mengurangi kerumunan. Ya, agar ini selalu diterapkan pada situasi apapun, kapanpun dalam perjalanan ataupun dalam aktivitas sehari-hari. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus Wandi sudah Ya. hadir di studio TVRI Kalimantan Utara untuk membahas mengenai tema kita, Kaltara Antisipasi Varian COVID-19 varian Omikron begitu. Dan apa yang kita bahas semoga ini juga bisa menjadi warning bagi kita, pengingat buat kita jangan sampai lengah. Pandemi masih terjadi di Indonesia dan mungkin saat ini yang terdeteksi di Jakarta, tapi jangan sampai kemudian itu membuat lengah begitu Pak Agus ya. Kita tetap menjalankan protokol kesehatan sebagaimana tadi Pak Agus Wandi sudah mengingatkan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Agus Wandi. Ya, sama-sama. Dan pemirsa, demikian Kaltara Bicara, kita akan ketemu dengan pembahasan yang lain di Kaltara Bicara untuk edisi selanjutnya. Akhirnya saya Madi Kertayasa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.